Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 September 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian XAUUSD pada hari ini. Ya. Hari ini tanggal 9, hari Senin, ya, minggu kedua di bulan September 2024. Tanggal sekarang adalah tanggal kembar. Jadi bagi kalian yang ingin memanfaatkan promo untuk belanja ya di Shopee, di TikTok, silahkan sih. Hari ini kita akan menganalisa XAUUSD, tapi sebelum itu bagaimana hasil NFP kemarin ya. Yang kemarin sih saya prediksikan di grup Discord kemarin itu adalah sekitaran 150 sampai 180, pengangguran turun 4,1 sampai 4,2. Average hourly earning emang akan naik yang month of month, tapi untuk yang year on year saya tidak akan terlalu naik banget gitu kan. Ya, miss sedikit sih, ya, miss sedikit dari apa yang saya buat kemarin di sini di Discord-nya. Untuk yang kalian bagaimana? Ya, semoga kalian kemarin seperti yang saya buat di post kemarin tidak termakan yang namanya rayuan dari influencer TikTok ataupun IG ataupun Twitter dan sebagainya yang mengatakan buy only ataupun sell only, karena itu berbahaya ya. Sekali lagi itu karena berbahaya, karena ya kalian itu yang namanya trading harus tahu itu alasannya kenapa gitu kan. Sekali lagi spekulasi ataupun prediksi itu boleh-boleh aja ya. Yang penting kalau kalian tahu buy only-nya itu buy only kenapa gitu kan, sell only kenapa gitu. Ya jangan hanya sekedar tahu buy only, sell only tanpa tahu penyebab ataupun karena apa gitu kan. Kalau kalian ada yang nekat kayak kemarin itu ya, itu kalian pasti keseret pada saat NFP open. Itu dropnya adalah sejauh 83 pip ya, keseret 83 pip bagi ada yang ngebuy. Terus ada yang bagi yang ada yang holding ngebuy itu profit 139 pip. Tapi bagi yang telat ngebuy, jika ada yang ngebuy di pucuk setelah H1 close, bukan H1 sih. Ya, benar, setelah H1 close dan kalian berpandangan ini break di atas 2519 dan kalian hold buy, itu kalian bye-bye sih. Itu harga langsung drop ke bawah. Ya, jadi reasonnya untuk secara fundamental nanti secara alasannya sih saya sudah share di grup kemarin ya, panjang lebar gitu kan. Dan yang di grup memang rada sudah pada ngerti gitu kenapa pada saat NFP keluar ini chartnya seperti ini gitu kan. Jadi bagi yang nonton di YouTube sekarang mungkin nanti ya di akhir video saya kasih secara fundamentalnya. Dan sekalipun yang di grup kalau bagi yang belum ngerti secara teks itu saya kasih tahu sekarang nanti. Sekarang secara teknikal dulu ya. Sebelum itu hari Senin kita lihat apakah ada berita. Hari ini kita nggak ada berita sama sekali, pure ya. Kalau dilihat hari Senin kita flat, cuma ada apa nih, final wholesale inventories ya, nggak penting lah ya. Ingat kemarin kita sudah NFP. Minggu ini kita kan ada yang namanya CPI. Oke. Data CPI itu akan sangat luar biasa berpengaruh juga setelah NFP kemarin. Walaupun ya nanti di grup Discord akan saya kasih tahu ya seberapa penting untuk data CPI nanti di hari Rabu ya. Oke, sekarang secara teknikal ini harganya tepat banget ya. Saya katakan kemarin berulang kali, ini di antara 2526 sampai all time high 2531 ini kalian sebutnya sebagai buy side liquidity boleh, kalian sebutnya ini sebagai supply boleh, kalian sebut ini sebagai resisten all time high juga boleh. Saya sih nyebutnya ini sebagai supply all time high ya. Pas banget ini, saya nggak muluk-muluk nih, pas banget harga kena di 2528 ya, 2528 walaupun naiknya sampai 2529, harga langsung turun ke bawah. Jadi kalau kalian ada yang nge-buy kemarin semoga profit, dan kalian yang nge-sell mantap jiwa sih. Bagi yang sudah bisa membaca NFP kemarin sebenarnya mantap jiwa. Kemarin di grup juga sudah saya katakan kalau ada yang mau nge-sell setelah 1 jam atau 2 jam setelah NFP ya, ini drop lagi tuh ya, drop lagi sejauh 200 pip. Nah, oke, sekarang kita analisakan ulang ya, karena ini sudah penutupan weekly, kita analisakan ulang untuk di XAUUSD seperti apa. Otomatis kita lihat di monthly sekarang.
Oke, monthly sekarang kita mempunyai ekor atas bawah yang sama untuk saat ini ya. Ekor atas bawah yang sama untuk saat ini, dan kalau dilihat ekor atasnya adalah hampir nge-swipe yang namanya all time high sebelumnya ya. Ini all time high sebelumnya ada di 2531,59. Ya, sekali lagi ini setiap chart di TradingView setiap broker itu beda. Jadi yang saya pakai di sini adalah broker dari FX Open. Ya, jadi kalau kalian mau sesuaikan di TradingView-nya bisa cari yang bagian FX Open. Jadi kalau berbeda dengan yang kalian pakai di MetaTrader, ya saya mohon maaf sih ya. Karena ada yang kayak Oanda, ada yang kayak FXCM, ada yang kayak FX Open. Ya beda-beda sih emang ya. Oke, saya lanjut lagi. Untuk di all time high 2531,6 lah anggaplah ya sebutannya. Ini hampir nge-swipe atas bawah. Atasnya. Dan kalau dilihat ini harganya masih belum kemana-mana sih ya. Jadi belum bisa saya prediksikan ini market mau kemana arahnya. Karena bulan September adalah bulan yang sangat krusial. Setiap minggu kita punya news yang besar. Jadi secara monthly belum bisa ini saya mau katakan kemana. Tetapi kalau dilihat dari hanya pergerakannya aja ya. Kalau semisalnya secara monthly kita tidak nge-sweep high 2531 dan harga terus turun ya. Dan kalau seandainya secara market monthly tutup di bawah 2450 ya. Saya tahu kok banyak yang kalian ada yang komen kemarin juga September itu memang bulannya merah ya. Di grup juga sudah saya share untuk seasonality-nya ya. Seasonality selama 20 tahun untuk DXY USD memang sih secara September itu merah. Diperkirakan itu merahnya adalah sebesaran 2-3%. Jadi kalau opening sekarang bulan monthly kan di 2503. Jadi kalau dihitung secara 2% sampai 3% ya, 2% sampai 3% berarti sampai di bawah 2450 ya. Jadi kalau sampai monthly kita melihat drop di bawah 2450 penutupannya ya. Ini kan masih jauh memang ya. Tapi kalau kita melihat monthly close seperti ini itu bahaya. Kenapa? Maka ini bisa dikatakan sebagai bearish engulfing yang mengengulf body di bulan Agustus ya. Karena kalau close-nya di bawah 2450, apalagi close-nya kalau bisa di bawah opening candle-nya di 2447. Kalau seandainya close-nya seperti ini monthly ya, maka ini adalah bearish engulfing di bulan September yang emang engulf body di bulan Agustus. Maka kecenderungannya ya udah market akan mengejar untuk membuat low yang lebih rendah, tapi belum bisa dipastikan apakah bulan depan bakal bearish atau enggak. Yang saya bisa hanya bilang adalah market akan mengejar ekor yang ada di bulan Agustus yang panjang di sini. Ya, yang ekornya panjang di sini, ini akan mengejar di bulan selanjutnya jika memang bulan ini close di bawah 2450 atau enggak di bawah 2447. Oke, itu adalah syarat kalau market itu mau bergerak bearish di bulan depan gitu kan. Karena ini 2450 masih holding gitu kan. Tapi untuk saat ini belum bisa saya katakan market ini mau lanjut bearish atau enggak. Ya rada berat karena Agustus ini kan dia close-nya di atas 2484, all time high baru juga 2531, close-nya juga dengan ekor panjang di bawah yang sangat panjang gitu kan. Ya udah, ini memang marketnya masih cenderung bullish sebenarnya itu kan. Secara weekly sekarang bagaimana secara weekly? Kalau secara weekly sekarang sebenarnya ini marketnya memang kelihatan bersiap untuk muter ya, bersiap untuk muter. Dan kalau kalian ini ngelihatnya sebagai ada fair value gap kecil di weekly itu kan dari sini sampai sini, ya kalian bisa sebut ini sebagai fair value gap kecil ya, dari harga 2470 sampai 2450. Berarti kecenderungannya adalah market bisa mengisi fair value gapnya di sini. Kecil banget sih memang ya, walaupun secara weekly juga kita punya demand yang besar sekali di sini ya. Ini merupakan demand weekly yang gede banget ya. Jadi otomatis di sini jangan lupa di sini adalah resistannya ya. Inilah resistan become support valid di weekly, dan otomatis di sini juga ada demand di weekly-nya juga. Dan kalau dilihat secara bentukan candle dari weekly minggu lalu ya.
Kalau dilihat dia sudah nge-sweep atas bawah. Wah, ini memang parah sih ya. Kemarin kan sudah saya katakan kalau bisa market itu close di bawah. Kalau ingin mau bergerak bearish ya, yang pertama adalah dia harus close di bawah 2502. Kalau bisa lebih bagus adalah close di bawah 2493. Kalau mau bearish full pada minggu ini itu kan. Ya, tetapi kenyataannya adalah market ini close di 2496. Memang dia break di bawah close candle di 2 minggu lalu tanggal 26 Agustus ya kan. Tapi kalau dilihat pada minggu kemarin itu ekor atas bawahnya kalau bisa saya hitung sih kayaknya sama sih ya seharusnya. Coba ya. Ini ke atas 260. Kalau ke bawah ya beda lagi 20 pip ya, beda lagi 27 lagi 15 pip ya, lagi 15 pip bedanya nih, apalah beda cuma 15 pip. Jadi bisa saya katakan atas bawah ekornya itu sama, bahkan dia juga sudah nge-sweep atas bawah candle di 2 minggu yang lalu ya. Dia nge-sweep 2528, dia juga nge-sweep 2493 ya. Memang kemarin itu marketnya memang rada volatil banget ya, volatil banget, walaupun volatilnya tidak sesuai yang saya inginkan ya. Sekali lagi kalau mau bearish pada minggu ini adalah kalau bisa dia close di bawah 2493. Tapi karena dia close di 2496 ya memang cenderung bearish, hanya saja belum bisa saya katakan ini marketnya bearish mau kemana, karena ini candlenya ya mirip doji ataupun gimana ya, atas bawah ekornya sama-sama gede gitu kan, atas bawah sama-sama ekornya gede, yang dimana berarti kita pun juga tidak nge-sweep original dari candle yang 2 minggu sebelumnya ya. Yang di sini dari 2531 sampai 2470 tidak ada yang nge-sweep atas bawah dari candle tanggal 19 Agustus dari 2 minggu yang lalu ya. Sorry, 3 minggu yang lalu. Tidak di sweep atas bawahnya. Ya rada bahaya memang. Jadi kalau memang dilihat berarti candle yang di 26 Agustus sudah diambil semua dan ditutup bearish. Memang saya pribadi condongnya masih bearish ya. Masih bearish karena kalau dilihat dari bentukannya sekarang ya, bentukan dari candle weekly-nya memang dia kan kayak mau muter ya kan, udah begini ya, kemudian begini. Kita ngelihat dari bodinya doang ya, kita ngelihat dari bodinya doang. Kalau lihat dari bodinya doang itu kan dia di sini close, kemudian di sini close, kemudian di sini close, kemudian di sini close. Jadi kalau dilihat dia kan close di sini ya, close di sini. Sorry, saya pakai tanda panah deh. Close-nya di sini, kemudian close di sini, kemudian close di sini, kemudian close di sini. Nah, berarti kan ini dia, bentar ini kenapa tidak mau nih? Bring front. Ya, kalau dilihat ini kan berarti dia apa namanya? Naik, kemudian turun, kemudian turun. Jadi kemungkinan sih seharusnya turun lagi pada minggu ini. Tapi ya karena ini masih berat ya, karena kalau dilihat secara daily sih marketnya masih belum kemana-mana. Jadi kalau secara daily, secara weekly rada berat saya katakan ini marketnya mau kemana, karena sekali lagi tidak, kalau mau full bearish ya sekali lagi ini nggak break di bawah 2493 masalahnya ya, dia cuma break di bawah 2502. Memang bearish, cuman kalau mau bearish ya oke, kalau mau bearish kalau bisa market itu naik lagi meretest close candle yang ada di 2510 kalau bisa ya. Ini kan hari Senin masih santai banget. Kalau bisa pergerakan hari Senin, Selasa atau enggak sampai CPI itu kan misalnya, ya kalau bisa market itu naik dulu lah. Naik dulu sampai 2510 gitu kan. Membuat yang namanya lower high ya kan. Membuat lower high. Yang kayaknya sih pergerakan gini ya. Yang saya lihat dari segi weekly ya. Dia kan close di sini, close kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun ya kan. Jadi otomatis ketika dia turun dia harus buat lower high dulu ya. Lower high-nya ini terserah di mana, kalau bisa sih di 2510 ya, naik sampai 2510 atau enggak ya mentok sampai 2515 kemudian turun lagi flip bearish, itu lebih enak ya. Dan flip bearish-nya pun kalau bisa clear ya. Masalahnya kalau sekarang flip bearish harus flip bearish di bawah 2470
Saya nggak mau kalau harga itu belum di bawah 2470. Kalau misalnya candlenya pada minggu ini berbentuk seperti ini, memang dia sudah membuat ekor atas ya kan, misalnya ekor atas sampai 25, ya 2516, 2518, 2515 atau enggak ya sampai pas 2510 misalnya. Misalnya close-nya kayak begini ya. Misalnya close candlenya kayak begini. Ya rada berat, memang dia cenderung bearish untuk di minggu depan, cuman ya 2470 belum lewat masalahnya. Kecuali ya minggu ini close-nya begini nih. Minggu ini close-nya begini, close candle di bawah 2470. Ya bisa nanti saya lebih pastikan market itu akan market akan open dan langsung turun menjemput resisten become support di daily-nya, di weekly-nya di sini di 2424, 2430 baru lanjut bullish lagi. Tapi mengingat ya secara monthly mengingat secara monthly itu kan kemungkinan dropnya adalah sebanyak 2%. Kalau drop secara 2% berarti penutupannya adalah di bawah 2450. Berarti kalau digabungkan secara weekly ya di bawah 2450 berarti ya. Berarti kalau digabungkan secara weekly kita kan masih punya lagi 2 minggu ya, lagi 2 minggu bulan September. Kalau misalnya close-nya seperti ini di minggu ini, kemudian di minggu depan harga turun ya, menjemput resisten become support valid di daily, kemudian mantul lagi naik, ya udah kemungkinan selama bulan September kita akan melihat candle kayak begini. Kalau memang ini mau bearish ya, mau bearish di bawah 2450. Kemungkinan candle weekly-nya akan seperti ini jika memang menghendaki di bawah 2470 close candlenya ya. Yang berarti kalau bisa close candle monthly adalah di sekitaran 2444, 2440 kayak begini. Kemungkinan candle weekly akan berbentuk seperti ini 3 candle ke depan ya. 3 candle ke depan kemungkinan bakal seperti ini. Close di bawah 2470. Kemudian harga sempat turun mengambil yang namanya retest ini, kemudian naik lagi ya. Tapi karena tidak break di atas 2500, harga kemudian turun lagi ke bawah untuk membuat ekor di sini. Kemungkinan 3 candle weekly akan seperti ini. Kemungkinan loh ya. Ini masih kemungkinan. Jadi otomatis ini weekly masih berat ya. Masih berat saya katakan ini mau break ke bawah atau ke atas. Karena secara daily juga ya. Secara daily di sini kemarin sudah saya katakan ini market itu nanggung ya. Nanggung banget, literally menanggung sekali. Ini adalah resistennya become supportnya ya. Ini udah nggak ada obat, kalian nggak usah sebut apa-apa. Kemudian ini adalah buy side liquidity ya. Kalian sebut ini sebagai resisten become support di daily, kalian sebut ini sebagai sell side liquidity, kemudian ini sebut sebagai ya apalah, bebas ya. Kenapa saya katakan kemarin market itu nanggung? Ya ini hampir membuat bearish engulfing perfect masalahnya ya. Dia close-nya itu di 2496. Coba misalnya dia close di sini aja ya. Misalnya close candle kayak begini aja ya. Matiin dulu. Close candlenya itu misalnya di 24 ya, 2492 lah ya. 2492 kayak begini misalnya close candlenya. Ya, misalnya close candle kayak begini kan. Berarti dia kan sudah memakan semua candle di tanggal 5 hari Kamis. Ya saya lebih prefer market tuh bisa langsung bearish ke bawah gitu kan, menjemput resisten become support di daily-nya di sini. Saya lebih prefer di sini sebenarnya. Langsung bakal bisa turun ke bawah. Cuma karena dia close lagi hampir banget ya. Ini bisa dikatakan bearish engulfing bisa, cuman dia memang mengengulf body dan juga ekor, cuma close candle-nya doang sih yang nggak bisa saya katakan perfect banget 100% gitu kan. Kalau dia mengengulf dan tutup di bawah ekor di 2493, nah itu sip, berarti otomatis kita pikirnya cuma nge-sell doang. Tapi sekali lagi karena dia tidak close di bawah itu, ya berarti masih ada chance kemungkinan untuk market itu bisa naik lagi. Ya, jadi sekali lagi ini harganya masih terjebak di dalam range yang besar ya. Dari candle weekly yang 3 minggu yang lalu dari 2431 sampai 2470. 2531 sampai 2470 ini nggak kemana-mana marketnya. Dia otomatis di sini adalah resisten become supportnya di 24 ya 2478
2528 lah, let's say. Kemudian di sini adalah kemarin lah di 2528 ya. Di sini ya, di sinilah ya bisa saya katakan kayak buat. Nah, di sini. Kemudian pivotnya berarti otomatis ada di sini pivotnya. Ya. Ini adalah titik pivotnya yang dimana bisa saya buat di 2505 maybe ya. Karena kalau ke atas dilihat ini adalah sejauh 219 pip, ke bawah ya nggak persis sama sih ya. 219 berarti harus sama-sama ya. Kayak pivotnya agak ke bawahan sih. 200 ya, di sini kan lah berarti pivotnya ya. Ya, berarti di sini pivotnya. Nah, di sini berarti pivotnya. Di sekitaran sini pivotnya di 2500. Ya, pivot 2500 lah bisa dikatakan. Ya udah, berarti kalau harga break lagi di bawah 2500 secara daily, ya berarti otomatis kita masih bisa ke bawah. Itu aja harganya. Ya, jadi secara overall ini nggak bisa kemana-mana. Saya tidak bisa menyimpulkan ini marketnya membuat lower high ataupun lower low. Ya, ini. Kemudian ini marketnya membuat lower high, tapi di sini tidak membuat lower low. Ya, masalah juga. Dan kalau kalian tarik trend line sekarang, ya, ingat Fibonacci yang bisa dipakai adalah dari daily, dari sini ke sini. Ya, ingat dari daily itu sini ke sini dan didapat 61,82420, kemudian 50%, kemudian di sini 78,6 ya. Ingat ini adalah Fibonacci daily-nya. Fibonacci yang sebenarnya. Kalau dicari dengan trend line sekarang, apakah bisa ditarik trend line? Yang terdekat sih bisa ya dari sini. Dari sini sih seharusnya ya. Dari sini ketemu di sini, ini bisa, ini trend line yang bisa kalian pakai. Terus kalau trend line yang di sini ketemu di sini bagaimana? Apakah ini disebut sebagai rising wedge? Ya, secara bentukannya kan iya kan mengerucut kan ujungnya. Ya, bisa seperti rising wedge, cuman nggak bagus banget karena ini rising wedge-nya lebar sekali. Ya, kenapa saya katakan lebar? Karena ya kalau bisa rising wedge-nya itu kayak begini sebenarnya ya. Secara daily gitu, kalau bisa marketnya itu rising wedge-nya kayak begini. Nah, kayak begini. Jadi otomatis sudah break seharusnya kan. Begini seharusnya. Gini rising wedge-nya. Tapi ini kan atasnya kan salah. Jadi tidak bisa saya kategorikan sebagai rising wedge. Tapi kalau ditarik trend line-nya daily-nya itu bisa dari sini sampai sini. Kalau dicari trend line terdekat bagaimana? Kalau dicari trend line terdekat nggak bisa. Ya, karena tidak bisa menghubungkan yang namanya ekor dengan ekor. Kalau dicari ekor dari sini ke sini salah. Kalau dicari dari ekor sini ke sini itu kecil sekali. Apakah di sini bisa disebut sebagai symmetrical triangle? Ya, kalau kalian mau paksa sih ya rada bahaya sih. Ya, rada bahaya ini. Ada bahaya, tapi kayaknya sih ini bisa dipakai sih. Ini bukan pure sebagai konfirmasi benar ya, karena kan overall ini marketnya masih dalam kondisi sideways besar. Tapi kalau dilihat secara daily dan kalian mau patokan ini sebagai marketnya masih dalam kondisi bearish di bawah trend line, ya bisa. Karena secara daily ini marketnya juga tidak close secara candlenya ya, tidak satupun close di atas garis trend line-nya di sini. Jadi untuk trend line-nya kalian bisa tarik dari all time high 20 Agustus kena di tanggal mana dia nih? Kena di tanggal 26 Agustus ya. Naik sampai sini, kena sampai sini, dan kalian tarik trend line-nya kelihatan. Ini tidak ada satupun market yang close di atas trend line di sini. Tapi walaupun demikian, kalau misalnya kita melihat market close di atas trend line seperti ini, ya tidak menjadi kepastian juga ya kalau market selanjutnya bakal bisa lanjut bullish. Karena sekali lagi ini marketnya masih dalam kondisi bearish yang besar banget. Tapi kalau kalian ini beranggapan market masih di bawah trend line, ya it's okay, nggak masalah. Ya. Tapi kalau saya pribadi tidak ada satupun yang bisa ditarik trend line-nya sih. Saya lebih prefer ngelihatnya ini hanya sebatas ini resisten, kemudian ini resisten become supportnya, kemudian di sini adalah titik pivotnya yang tadi. Udah selesai. Itu jangan lihatnya secara daily ya. Tidak ada perubahan. Oke,
sekarang kalau kalian ada yang mau entry hari ini seperti apa? Secara time frame H4 ini demand H4 sudah lewat ya. Ini demand H4 sudah lewat, sudah dijebol. Kalau dicari sekarang supply H4 berarti di sini ya. Di sini sampai di sini. Saya sih lebih prefer nyari bodinya doang sih ya. Kalau dicari sampai ekor-ekornya kayaknya kegedean. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer nyari bodinya doang. Nah, kemarin ada yang di komentar juga, apakah ini mengulang kejadian di tanggal 2 Agustus kemarin? Ya, kalau mengulang kejadian di tanggal 2 Agustus, maka seharusnya sekarang market mengalami retracement. Mana dia tanggal 2 Agustus ya? Kok saya hilang tiba-tiba? Ini ya. Kalau market memang gara-gara NFP ini mengulang kejadian di tanggal 2 Agustus kemarin, maka seharusnya selama beberapa jam ke depan market itu akan mengalami retracement ke atas sebelum lanjut turun ke bawah. Kalau dilihat ini kan marketnya turun gara-gara mengambil liquidity yang besar di H4-nya. Dan kalau dilihat secara H4 di sini memang tidak ada liquidity yang tersisa ya. Tidak ada satupun liquidity yang tersisa di sini. Ini pure marketnya sudah normal. Yang liquidity tersisa di H4 itu hanya ini doang. Ya, dan ini pun jauh banget ya kan 2430 itu terlalu jauh. Sebenarnya itu terlalu jauh. Jadi kalau mau mengulang kejadian di tanggal 2 Agustus ya berarti otomatis kita harus melihat yang namanya retracement naik. Kalau kejadian kemarin ya, kalau dilihat dari kejadian kemarin retracementnya itu sebesar sebesar 61,8. Kemudian market putar balik. Oke. Sekarang kalau diukur sekarang, kalau dicari 61,8 berarti marketnya itu harus retrace sejauh 2512 ya. 2512 atau enggak sampai 50% 2507. Yang berarti sesuai dengan yang saya inginkan di weekly, market itu kalau bisa buat ekor dulu atas sebelum flip bearish dan lanjut turun. Oke, jadi kalau kalian mau pakai Fibonacci-nya kalau mau mengulang di 2 Agustus kemungkinan ya udah ini kalian tarik Fibonya dari sini ke sini. Oke, jadi itu dari H4 tidak banyak yang bisa saya update karena marketnya masih flat di tengah, tidak kemana-mana juga ya. Yang bisa saya update untuk saat ini adalah titik dari resistance become supportnya adalah tetap di sini. Ini adalah valid resistance become support, support become resistance di H4. Dan kalau digabungkan dengan Fibonacci tadi maka akan ketemu wilayah 50%. Oke, jadi kalian bisa titikkan 2507 sampai 2506 ya. 2507 sampai 2506 walaupun cuma beda 10 pip ya, atau enggak 2507 sampai 2505 itu kalian bisa pakai acuan untuk melihat ini marketnya mau lanjut bearish atau retest atau hanya sekedar koreksi atau sebagaimana ya. Kalau dicari atasnya ya ini langsung all time high aja. Untuk dicari bawahnya ya lebih baik pakai daily aja ya. Ini H4 saya lebih prefer ngelihatnya 2507 sampai 2505. Secara H1 ini marketnya turun ya, marketnya turun karena dia menghadapi area demand-nya di sini ya. Menghadapi area demand H1-nya di sini ya. H1-nya di sini, dan kalau dilihat ini tidak ada sebenarnya konfirmasi market itu naik. Jadi bisa saya pastikan ini marketnya naik hanya sekedar retracement doang. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati, secara H1 tidak ada konfirmasi naik, tapi di M30 memang ada konfirmasi naik. Dan kalau dilihat dari pergerakannya, apakah ini market membuat liquidity? Belum bisa saya katakan market ini membuat liquidity. Oke. Belum bisa saya katakan ini marketnya membuat liquidity karena marketnya masih berjalan di tengah-tengah. Tapi kalau selama beberapa jam ke depan saat kalian menonton videonya, marketnya bergerak begini-begini doang ya. Begini naik, turun, mengambil semua area demand, mengambil semua area supportnya, yang berarti otomatis di sini market membuat liquidity. Dan sekali lagi kalau dia kena yang namanya resistance support become resistance di 2505 sampai 2507, konfirmasi H1 atau H4 ini bisa langsung bablas ke bawah, mengambil semua liquidity yang ada di perjalanan pada saat dia naik ke 2505 ya. Hati-hati. Jadi otomatis kalau dicari apakah saya mau nge-sell sekarang ya,
hanya saja tidak langsung nge-sell. Kalau gitu boleh nggak nge-buy untuk yang namanya mengejar 2505? Ya, silahkan aja sih. Kalau dicari dari time frame H1, tidak ada area supply di M30. Ini besar banget supply-nya memang ya di sini tuh. Ini gede banget supply-nya. Jadi saya rasa terlalu besar, tidak akan saya masukkan sih. Tapi kalau kalian mau pakai besar area supply-nya itu silahkan. Kalau saya pribadi lebih prefer di H4 aja sekalian. Ini kan lebih prefer sampai ke bodinya dari hari Jumat kemarin. Saya lebih prefer gitu sih. Kalau dicari di M5 bagaimana? Ada sih di M5 ya. Ini dia kan sekarang di area supply-nya. Nah, kalau dilihat sekarang di area supply ini marketnya kan bermain-main. Yang dimana ketika market itu kena area supply dan tidak ada reaksinya dan bermain-main di sekitar sini, kecenderungannya ini akan bisa di break. Ya, selanjutnya di M5 kita ada satu area drop base dropnya di sini, yang dimana ini mepet dengan 2505 juga. Jadi kalau kayak gitu boleh nggak kita sell limit di 2505? Ya silahkan aja kalau kalian mau sell limit di sini. Stop lossnya itu berarti di atas high-nya di 2509, berarti 2510 itu 50 pip dengan target. Ya terserah kalian mau 1:1 boleh, mau 1:2 boleh, 1:3 ya terserah lah ya. Itu kalau saya pribadi saya nggak mau sell limit, saya lebih prefer menunggu marketnya itu. Saya lebih prefer nyari konfirmasi daripada pasang limit ataupun stop order itu sih. Tapi sekali lagi tiap orang beda-beda ya. Mau itu kalian sell limit atau buy limit, silakan, nggak masalah. Oke. Jadi kalau kalian mau ambil buy posisi, saya rasa coba tunggu di atas 2500 deh. Ya. Jadi kalau secara time frame M5 dan juga M15 kita berhasil di atas 2500, stay gitu kan. Ya kalian boleh untuk ambil buy scalping aja, target sampai 2505 atau 2504, lumayan lah 40 pip. Ya kan nggak usah maruk-maruk juga. Karena saya takutkan ini marketnya buat liquidity hanya sekedar untuk retracement naik, kemudian terjadi konfirmasi turun, lanjut turun. Ini bablas ke bawah sekali lagi ya. Bablasnya bisa sampai mana? Ya bablasnya bisa sampai resisten become support. Ya benar, resisten become support yang ada di daily tadi di 2475, 2476. Takutnya bablasnya bisa sampai kayak di tanggal 2 Agustus gitu. Ya, turun sampai sini. Oke, jadi harap hati-hati ya. Kalau ada yang mau ambil buy silahkan, tapi better di 2500. Kalau nge-sell tunggu di atas di sini. Kalau nge-sell di bawah bagaimana? Kalau mau nge-sell di bawah jujur ada berat ya. Karena ketika market sudah masuk teritori 2480, itu berarti memasuki teritori yang namanya sell side liquidity, bukan sell side lagi. Resistance become support yang ada di daily. Jadi lebih prefer jangan nge-sell di area tersebut. Ya, kalau nge-buy di area itu bagaimana? Masih bisa. Ya, ingat secara daily ini kan marketnya selalu masih ada rejection di 2480, 2475, 2470. Tapi ingat ya, kalau kalian ada yang mau nge-buy di 2480, 2475, berarti stop loss kalian tuh rada besar. Karena kalian yang pakai itu adalah sudut pandang daily. Ya, berarti otomatis kalau ada yang mau nge-buy di 2480, 2483, stop lossnya mau nggak mau di 2467 atau nggak di 2465. Udah paling secure tuh di sana. Dan itu pun sejauh 180 pip. Karena kalau dia sampai nge-sweep low yang ada di 3 minggu yang lalu di 2471, 2470, potensinya marketnya bakal bisa langsung ke bawah. Makanya mau nggak mau kalian stop lossnya itu harus di bawah 2470. Itu kalau kalian yang mau nge-buy di 2480, 2483 gitu kan. Lebih safety di sana stop lossnya. Karena kalau kalian cuma pakai stop lossnya itu di 2471, 2470 gitu kan, nanggung sekali sebenarnya. Ya walaupun itu sama-sama 100 pip sih sebenarnya. Oke, jadi itu secara teknikal ya. Jadi wah kayaknya sih ini saya nggak cukup buat fundamental sih. Mungkin secara fundamentalnya saya bahas besok sih ya. Tapi ya intinya teknikalnya sekian sampai sini. Ya, mungkin saya bahas aja deh fundamentalnya. Jadi kalau ada yang mau nonton masih lanjut silahkan. Kalau kalian mau close videonya sekarang juga nggak masalah. Sekarang secara fundamental ya. Secara fundamental why kemarin marketnya sedemikian dengan data NFP yang cukup besar. Set ini kenapa lagi nih? Ya, jadi kalau dilihat data NFP di minggu lalu
itu kan memberikan dampak yang lumayan signifikan ke market. Nah, kalau kalian lihat, ini saya berikan secara detail penjabarannya. Lagi satu, ya, ini. Oke, sebenarnya market minggu lalu mengantisipasikan yang namanya pemotongan suku bunga itu sebanyak 50 basis poin pada tanggal 18 September. Ya. Sehingga pada saat NFP keluar, data dari NFP di bulan lalu itu direvisi turun dari yang sebelumnya 114.000 menjadi 89.000, which is itu jelek sekali. Ya. Bayangin dari data sebelumnya, ya. Dari data-data sebelumnya, kalau kalian lihat NFP itu yang sebelumnya 179 keluar 114 dan direvisi lagi turun 89. Jadi secara NFP bulan lalu itu buruknya luar biasa, ya. Buruknya luar biasa, bahkan drop di bawah 100.000. Dan kalau kalian lihat di bawah 100.000 itu tidak pernah terjadi kecuali pada saat Covid, ya. Pada saat Covid itu berarti pada saat 5 Februari 2021. Ini benar-benar angkanya di bawah 100.000, ya kan. Kemarin keluarnya 89 revisinya sebenarnya berarti. Secara angka berarti secara data 89.000. Ya, bulan lalu sebenarnya keluar 89.000. Dan kalau seandainya bulan lalu keluar 89.000, ini market bulan lalu, ya, kalau kalian ingat cerita di bulan Agustus yang dimana kita melihat sell off gede-gedean, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Gold, semua indeks yang risk asset itu benar-benar menggila dropnya bahkan sampai 5% kayaknya kalau nggak salah, ya. Dan kalau NFP-nya keluar 89.000 kemarin, ya, yang diprediksi 176, dan kalau keluarnya 89, market benar-benar akan mengalami chaos luar biasa, sell off gila-gilaan, risk aset itu benar-benar dilepas. Wah, market akan kembali seperti masalah bubble.com atau enggak pada saat Christmas atau enggak pada saat Black Friday dan sebagainya. Itu market akan benar-benar luar biasa chaosnya. Wah, saya nggak bakal, mungkin kejadian pada saat Covid itu bakal terulang lagi, gitu kan. Yang dimana market mengalami sell off gila-gilaan besar-besaran dalam satu waktu, gitu kan. Hari Jumat drop, hari Senin drop, hari Selasa kemungkinan bisa drop lagi. Jadi kemungkinan kalau dikeluarnya 89.000, ya, di bulan lalu, hari Jumat bulan lalu kemungkinan drop 3%, hari Senin langsung drop 5%. Itu udah gila-gilaan. 2 hari dropnya 8%, itu nyari mati itu, ya. Benar-benar nyari mati untuk kalau di masalah NFP kalau keluar 89.000. Untungnya 114.000 masih di atas 100.000, dan sekarang revisinya itu 89.000, dan keluarnya pun lumayan membuat positif sedikit, ya. Angka 142.000 itu di atas data forecast walaupun di bawah data konsensus. Saya pun pribadi angkanya di 150.000. Ya, beda tipis lah, beda cuma 8.000 doang, gitu kan, ya. Seperti yang saya bilang ini kan 150.000. Ya, tipis banget, keluarnya 142. Itu kan. Kemudian data tingkat pengangguran. Kenapa saya katakan market itu minggu lalu antisipasinya adalah pemotongan suku bunga 50 basis point? Karena masalah dari tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di bulan lalu itu naiknya signifikan dari 4,1 ke 4,3. Nah, jujur saya sebenarnya dengan data employment kemarin secara mingguan dan juga data manufacturing dan services employment-nya itu masih oke, gitu kan. Dan government payroll juga masih oke. Dan saya kurang setuju kalau tingkat pengangguran itu akan naik. Bahkan saya pribadi kan saya bilang di sini 4,1 atau 4,2. Dan benar aja keluarnya 4,2 pada hari Jumat kemarin. Market itu berantisipasi bahwa tingkat pengangguran kemarin malam itu antara tetap di 4,3 atau naik ke 4,4. Kalau seandainya keluar di 4,4, maka otomatis tingkat pemotongan suku bunga di hari di hari Kamis pagi tanggal 18, tanggal 19 nih, ya, itu adalah sebanyak 50 basis point. Dan ketika 50 basis point, otomatis market akan price in, yang dimana berarti gold akan naik, ya. Gold akan bisa naik walaupun
ya sekali lagi gold itu bisa dipandang sebagai aset yang beresiko, yang dimana berarti market akan melakukan price in, yang dimana currency major pair itu pasti akan naik, gold juga akan semula dari yang semulanya turun akan bisa langsung gila-gilaan naiknya. Kemudian ya intinya market akan melakukan price in untuk 25 basis point selanjutnya itu. Tapi untungnya kemarin marketnya itu ya salah berekspektasi. Jadi kalau kalian ngeh ya pada saat NFP keluar, ini sebenarnya secara histori probability kemarin pada saat news ini terjadi gejolak yang luar biasa ya. Pada saat kemarin NFP keluar 1 jam kalau nggak salah ya, 1 jam setelah NFP keluar, traders itu mengantisipasikan adanya 50 basis point potong suku bunga, yang dimana di sini 60% ya, yang di sini 60%, kemudian di sini 25 basis point adalah sebanyak 40%. Saya pribadi dengan data kemarin dan sudah saya share di grup, no reason sebenarnya potong 50 basis point. Dan benar aja setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian market mencerna lebih detail, market lebih mengolah data employment seperti apa dengan data gaji dan sebagainya. Ya udah, ternyata market itu legowo lah bahasanya ataupun merelakan. Ya oke, ternyata cukup 25 basis point aja untuk saat ini. Untuk probability 50 basis point itu dikurangi. Jadi otomatis sekarang adalah probability-nya 70% untuk potong suku bunga di bulan September ini, dan yang 50 basis point hanya sebanyak 30%. Ya. Itu sehingga market itu dari yang semulanya ya kita tahu naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian baru drop parah. Ya, jadi itu ngebaca marketnya kemarin. Market itu semulanya turun karena melihat tingkat pengangguran ternyata market itu kemarin melihat tingkat average hourly earning. Hourly earningnya itu positifnya luar biasa. Ya, saya pun nggak expect di sini sebenarnya. Saya expect itu hanya di yang month of month ya. Month of month itu expect 0,4 memang, cuma yang year on year saya nggak expect ke 3,8 itu, benar-benar nggak expect. Market itu kemarin bereaksi turun karena melihat average hourly earning positif, marketnya turun ya, semua yang major pair-nya itu turun. Kemudian ketika melihat data NFP-nya itu merah, market itu reverse naik ya, market itu reverse naik. Kemudian setelah beberapa jam kemudian market menyambungkan dengan data tingkat pengangguran. Ya, melihat data pengangguran itu di bawah data sebelumnya, walaupun sesuai konsensus ataupun ya sesuai juga yang saya buat 4,2 gitu kan. Market itu steady dulu, dari yang semula turun naik kemudian flat ya, kemudian tidak bergerak sama sekali. Kemudian marketnya itu lebih condong untuk kita kemungkinan 50 basis point nih, marketnya kembali lagi naik. Setelah beberapa jam kemudian market lebih mencerna lagi dan berpikir sebentar, kalau dilihat dari detail datanya ini NFP-nya berarti naik dari 89.000 ke 142.000, kenaikannya itu hampir 2 kali lipat. Dan kalau dilihat juga dari data tingkat pengangguran turun 0,1 ya, walaupun nggak gede banget. Kemudian dari tingkat pendapatan rata-rata per jam itu naiknya signifikan dari 0,2 ke 0,4, kemudian dari 3,6 ke 3,8%. Itu besar-besar perbedaannya secara tingkat pendapatan, yang dimana mereka menghitung sedikit ya, NFP-nya berarti overall ada kenaikan, walaupun kalau dari revisi sebelumnya itu 114 pun itu juga masih tinggi, 142. Tingkat penganggurannya turun, tingkat pendapatan rata-rata per jamnya naiknya bulanan dan tahunan. Berarti sepertinya dengan data NFP seperti ini, the Fed tidak akan terlalu condong agresif dalam hal pemotongan suku bunga, sehingga mereka melepas ekspektasi 50 basis point dan kembali 25 basis point tadi, sehingga market langsung muter ke bawah lagi dan drop. Itu yang terjadi kemarin ya. Jadi supaya kalian paham ini kenapa marketnya demikian seperti itu. Jadi jangan kaget, market itu benar-benar apakah marketnya itu manipulasi dan sebagainya, nggak gitu cara bacanya ya. Kalian lihat juga ini data NFP-nya. Nah, kalau kalian tanya apakah data NFP ini dimanipulasi ataupun dan sebagainya, jujur saya kurang tahu. Ya, jujur saya kurang tahu apakah data NFP di sini dimanipulasi dan sebagainya. Dan kalaupun dimanipulasi, seharusnya 89.000 itu keluar di bulan lalu. Ya, kalau bulan lalu keluar 89, jujur marketnya bakal gila-gilaan drop.
Dan kalau kalian berpandangan apakah dengan 89.000 ini kenapa tingkat pengangguran kok malah tetap di 4,2, tidak ekstrim ke 4,4 ataupun 4,5? Ya mungkin aja ya kan mereka melihat data ya kayak di sini government payroll itu naik ke 24,3. Kemudian non-farm payroll private juga naik ke 118.000. Walaupun manufacturing payroll ini minus 24.000 sih. Ya intinya dari segi manufaktur tuh udah bodo amat, pasti jelek hasilnya. Ya. Yang penting dari segi pemerintah dan juga sektor private ataupun sektor swasta itu naiknya lumayan gitu kan. Dan kalau dibilang ini tinggal penganggurannya manipulasi, ya mungkin aja ya, saya juga kurang tahu ya kan. Atau mungkin orang-orang di pasar tenaga kerja di sini, pemerintah di bagian tenaga kerja bisa aja memberikan sedikit intervensi guna untuk supaya tidak terjadi kejadian di bulan Agustus kemarin ya. Kalau misalnya keluar di sini 4,3 atau 4,4, NFP-nya keluarnya itu 150 atau enggak 140.000 ya kan, masih di bawah konsensus itu kan. Kemudian data average hourly earning-nya juga drop gitu kan ya, market bisa drop lagi sih, gila-gilaan. Mungkin pure akan mengulang kejadian 2 Agustus kemarin. Kemungkinan besar 80% tuh bahkan mengulang kejadian Agustus kemarin. Tapi kalau sekarang dengan data yang sedikit oke lah ya, ini bisa dibilang datanya mix. Cuman saya pribadi mixnya ini positif. Mix positif dalam artian tidak ada pemotongan suku bunga 50 basis point nanti di tanggal 19 September. Ya, yang berarti saya positif untuk USD menguat sebenarnya. Gitu ya. Jadi sekian dulu ya untuk analisa XAU-USD pada hari ini, dan sekaligus sedikit pembahasan tentang NFP dan kenapa pergerakan gold dan juga major pair itu kemarin dari yang semula turun, naik lagi, kemudian baru turun gila-gilaan ke bawah. Ya, jadi semoga kalian tidak tersesat dengan apa yang dikatakan oleh di media sosial gitu kan. Jadi di sini saya hanya memberikan informasi dan memberikan sudut pandang dari segi fundamental dan juga dari segi teknikal, dan menyambungkan tersebut dan menyambungkan juga dengan potong suku bunga dan sebagainya. Jadi supaya kalian tidak, dan intinya sih supaya kalian bisa bernambah wawasannya tentang fundamental dan juga kalian tahu why marketnya bergerak seperti ini, dan supaya kalian juga tidak kaget marketnya kenapa gila kemarin, dan supaya kalian tahu juga market bergerak karena apa, dan kemudian nantinya itu kemungkinan marketnya bakal kemana. Karena tidak selamanya teknikal itu mencerminkan fundamental, dan tidak selamanya fundamental itu mencerminkan teknikal. Ya, kadang mereka itu bertolak belakang. Fundamental bilang A, teknikal bilang B gitu kan, ataupun sebaliknya. Yang penting kalian tahu ini marketnya bergerak karena apa, dan kalian tidak kaget, tidak salah informasi tentang hal seperti ini. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa semuanya, khusus NFP, pembahasan NFP juga. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sorry kalau videonya panjang. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU-USD selanjutnya.